dalam budidaya tanaman buah naga, pemupukan itu sangat berperan penting terhadap produktivitas dan keberhasilan baik pertumbuhan ataupun pemanenan buah. Terkadang kita bingung atau belum tahu pupuk jenis apa yang harus kita aplikasikan dan kapan waktu yang tepat untuk diberikan. Oleh karena itu, terus ikuti video ini sampai selesai. Nanti akan saya bedah bagaimana pemberian pupuk buah naga yang benar dan kapan waktu untuk pemberian pupuk ini. Selamat siang Sobat Kiwari Farm. Jadi pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman ya. Pengalaman ini didasari pengetahuan saya selama saya mengelola kebun Kiwari Farm dan sudah saya praktikkan di kebun Kiwari Farm dan ada hasilnya seperti ini yang sudah berbuah dan ini juga sudah matang. Jadi banyak yang menanyakan mengenai pemberian pupuk pada tanaman buah naga supaya dalam berbudidaya bisa sukses ataupun sesuai dengan keinginan. Jadi dalam pemberian pupuk pada tanaman itu terbagi dua fase. Pertama fase vegetatif dan yang kedua fase generatif. Dalam dua fase ini, dalam pemberian pupuk itu kita memberikan kandungan yang berbeda. Apa sih fase vegetatif dan apa fase generatif? Nah, jadi ya teman-teman, fase vegetatif adalah fase awal dalam penanaman atau fase pertumbuhan. Dalam fase ini, kandungan yang dibutuhkan oleh tanaman yaitu yang mengandung nitrogen sangat tinggi. Itu ya teman-teman dalam fase vegetatif. Dan dalam fase generatif, itu membutuhkan kandungan kalium dan juga fosfor yang tinggi untuk menciptakan buah yang maksimal dan juga kuantitas yang sangat banyak. Untuk lebih jelasnya, tetap terus pantengin YouTube-nya yang akan saya jelaskan secara lengkap pemberian pupuk pada tanaman buah naga khususnya ya yang sudah saya praktikkan di kebun Kiwari Farm. Pemupukan salah satu aspek budidaya yang penting agar tanaman tumbuh sehat dan menghasilkan buah yang lebat. Di dalam budidaya tanaman buah naga, pemupukan itu sangat berperan penting terhadap produktivitas dan keberhasilan baik pertumbuhan ataupun pemanenan buah. Terkadang kita bingung atau belum tahu pupuk jenis apa yang harus kita aplikasikan dan kapan waktu yang tepat untuk diberikan. Jadi dalam pemberian pupuk itu kan terbagi menjadi 3 nutrisi. Pertama N, kedua P, dan ketiga K. Jadi N itu adalah nitrogen, P ini fosfor, dan K adalah kalium. Adapun manfaat dari unsur ini, nitrogen itu kita gunakan khususnya ketika fase vegetatif karena sangat berfungsi untuk fase pertumbuhan. Dan fosfor ini lebih kepada fase generatif ya, untuk memperkuat si ranting ataupun calon bunga. Dan kandungan kalium ini digunakan pada fase generatif supaya si kuantitas dan rasa si buah manis, kuantitas juga banyak ya teman-teman. Adapun lebih baik kita gunakan pupuk NPK yang kandungan 16 supaya seimbang pertumbuhan antara nitrogen, fosfor maupun kalium. Selain pupuk NPK ataupun pupuk kimia, kami di sini juga menggunakan pupuk organik. Jadi ini berfungsi selain untuk menetralisasikan tanah supaya tetap gembur, tidak rusak si tanah. Jadi ini juga mengandung kandungan nitrogen yang sangat tinggi dan juga secara biaya lebih murah ya. Namun dengan catatan harus sudah terfermentasi supaya tidak merusak pada tanaman. Untuk pupuk yang digunakan, pupuk organik ini mau menggunakan pupuk kotoran kambing atau kohe kambing bisa, kohe sapi bisa, kohe ayam pun nggak apa-apa. Cuma yang penting sudah terfermentasi. Dan jika secara pengalaman saya di kebun, yang lebih bagus itu adalah kohe kambing. Sedangkan unsur makro yang lain seperti unsur Ca atau kalsium itu bisa diberikan setidaknya 2 bulan sekali karena itu juga sangat penting untuk menetralkan pH tanah. Selain itu juga berfungsi untuk menambah unsur Ca dan itu sangat penting sekali terhadap kebutuhan buah naga kita. Jadi jika kita baru menanam tanaman, usahakan kita berikan kandungan yang mengandung nitrogen tinggi. Yaitu ya teman-teman, entah itu mau menggunakan organik maupun kimia. Namun baiknya kita selang-seling supaya keadaan tanah tetap bagus ya, tidak terlalu keras. Karena jika terlalu banyak kimia, emang pertumbuhan bagus, namun akan merusak tanah. Begitupun sebaliknya, jika kita terlalu fokus memberikan organik,
tanah bagus, namun pertumbuhan tidak cepat ketika memberikan kita pupuk kimia. Jadi untuk itu harus seimbang antara kimia dengan organik. Kemudian kita pengen menumbuhkan bunga mainnya tetap NPK. Kita campur dengan pupuk yang berkonsentras yang tinggi, bisa ditambahkan MKP. Selanjutnya, setelah muncul calon bunga atau bunga baru, kita akan memberikan pupuk yang bertujuan untuk membesarkan buah, juga untuk menjaga bunga agar tidak rontok dan gagal menjauh. Banyak kejadian kan, nanti pada saat memasuki bulan ke-7, 8, ataupun 9, permasalahan yang sering terjadi yaitu bunga rontok dan gagal menjadi buah. Salah satu faktornya yaitu kurangnya pemberian pupuk yang mengandung unsur K atau kalium. Jadi jenis dan dosis pupuk yang diberikan sama, yaitu pupuk NPK ditambahkan pupuk yang mengandung unsur kalium dengan perbandingan 1:1. Jadi itu dia tips pemupukan yang sering dilakukan di kebun Kiwari Farm. Jadi kalau kita bicara pupuk yang ampuh atau pupuk yang baik, yaitu adalah pupuk yang sesuai yang tertulis pada kemasan merek pupuk itu tersendiri. Jadi teman-teman jangan tertipu oleh dosis yang berlebih-lebihan. Itu dia rahasianya teman-teman dalam tips membedah pupuk pada tanaman buah naga. Tapi yang sering lupa atau sering diabaikan kadang-kadang teman-teman itu adalah unsur mikronya. Unsur mikro itu sangat penting. Mintanya sedikit tapi harus ada. Adanya di mana? Adanya pada pupuk organik. Jadi jangan lupa, proses budidaya buah naga yang terbaik saat ini adalah sistem semi organik. Karena itu kaitannya unsur hara yang terpenuhi secara keseluruhan. Oke, sekian video kali ini. Jadi untuk teman-teman, jika tidak ingin ketinggalan mengenai perkembangan buah naga ataupun seputar budidaya buah naga, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Kiwari Farm karena kami akan selalu update tentang buah naga khususnya. Nah, teman-teman, itu video yang sudah saya bagikan sedikit ya mengenai cara pemupukan pada tanaman buah naga khususnya. Dan kebetulan karena ini cuaca sangat panas, mungkin akan lebih segar jika sekarang memakan buah naga. Namun untuk buahnya tidak saya akan bagikan ya, karena ini sangat terbatas ya. Hanya saya bisa sepil doang. Ini teman-teman akan saya petik langsung. Nih teman-teman, sangat segar bukan? Lihat dari tampilan sangat bagus. Wah, ini teman-teman. Mantap ya, sangat menyegarkan jika kita makan di siang hari seperti ini. Ini matang sempurna ya buah naga pink, buah naga delay. Jadi teman-teman, mohon maaf ya, saya hanya bisa menyepil, tidak bisa memberi untuk buahnya. Saya hanya bisa berbagi sharing mengenai pengetahuan serta pengalaman saya selama mengelola kebun di Kiwari Farm.